Baik, Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang tugas manajemen konstruksi tentang penjadwalan LSM, PERT, dan RSM. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Dewa Ngakak Gede Agung Surya Putra dengan NIM belakang 057, dan ada Putu Adimas Putu Krishna Birnadia Adimas dengan NIM belakang 063, dan dengan saya sendiri Ibu Teguh Darmawan dengan NIM belakang 064. Baik, kita masuk ke materi. Di sini kita membagi materi menjadi 3. Yang pertama ada LSM atau Linear Schedule Method. Yang kedua ada PERT, yaitu Project Evaluation and Review Technique. Dan yang terakhir ada RSM atau Repetitive Scheduling Method. Baik, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu LSM. Pengertian dari LSM itu ada, menurut Johnston, metode penjadwalan yang sesuai untuk pekerjaan repetitif atau berulang adalah linear scheduling. Linear scheduling adalah teknik penjadwalan dengan menggunakan grafik yang bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang berkesinambungan pada proyek konstruksi yang linear. Adapun kelebihan dari penggunaan LSM ini, menurut Vulkan pada tahun 2003 menjabarkan tentang kelebihan penggunaan metode penjadwalan LSM itu yang ada 4 bagian, yaitu pertama ada jadwal LSM yang menunjukkan tingkat progres yang tidak dimiliki oleh metode bar chart. Yang kedua ada jadwal LSM memberitahukan tentang sumber kesalahan dengan cepat dan membantu pemecahan masalahnya, yang utamanya pada jenis proyek repetitif. Yang ketiga, itu ada keuntungan yang sangat signifikan dan diagram LSM adalah untuk kemudahan dan kesederhanaannya dalam menjelaskan jadwal kerja yang mendetail. Jadwal LSM mudah dimengerti dan oleh manajemen dan staf yang bekerja di lapangan. Kemudian fleksibilitas juga merekomendasikan kegunaannya sebagai alat perencanaan untuk membandingkan alternatif tingkat progres, kombinasi aktivitas, dan sequence. Dan yang terakhir ada LSM dapat digunakan untuk menghitung interval atau buffer suatu aktivitas dan dapat dilakukan alokasi sumber daya yang tepat dengan memperhatikan garis progres aktivitas. Nah, adapun dasar-dasar penjadwalan linear itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada parameter sistem sumbu. Pada dasarnya, LSM adalah suatu keukuran kemajuan pekerjaan per fungsi dalam hari, jam, atau minggu, dan lokasi dapat dinyatakan dengan berbagai cara. Yang kedua ada tingkat produktivitas kegiatan. Tingkat produktivitas kegiatan dari setiap pekerjaan dapat dihitung secara estimasi biasa sebagai fungsi dari jenis kegiatan, peralatan yang digunakan, dan pekerjaan dan kondisi kerja. Yang ketiga ada interupsi suatu kegiatan menunjukkan adanya garis putus kegiatan untuk menunjukkan penghentian pekerjaan atau tundaan selama waktu tertentu karena adanya hambatan-hambatan yang seperti biasa habisnya persediaan material dan lainnya. Yang keempat ada restraint, adalah tertundanya pekerjaan karena pekerjaan sebelumnya belum selesai. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam pembuatan LSM. Yang pertama, ini bagi menjadi 9. Yang pertama adalah mengidentifikasi durasi dan biaya dengan menggunakan proyek, yakni rencana anggaran biaya dan bar chart. Yang kedua, mengidentifikasi urutan kegiatan yang sama dan berulang atau repetitif. Yang ketiga, pembagian kelompok pekerjaan. Yang keempat, menghitung jumlah pekerjaan yang efektif. Yang kelima, menghitung rencana waktu pekerjaan. Yang keenam, penentuan jumlah kelompok kerja. Yang ketujuh, menghitung waktu mulai masing-masing pekerjaan per unit sampai dengan unit terakhir. 8. Menggambarkan grafik LSM jika semua data sudah dianalisis. Dan yang terakhir itu melakukan analisa perbandingan durasi pekerjaan dari proyek dengan durasi pekerjaan menggunakan metode LSM. Nah, adapun bentuk dasar dari presentasi LSM ini bisa dilihat seperti gambar di samping. Yang pertama ada sumbu tegak pada gambar, menggambarkan lokasi sepanjang suatu proyek atau juga kuantitas pekerjaan yang diselesaikan untuk pekerjaan repetitif, sedangkan sumbu mendatar menggambarkan waktu pekerjaan proyek.
Bisa dilihat, maksud dari sumbu tegak ini adalah lokasi ini menggambarkan kuantitas pekerjaan suatu proyek itu lokasinya berapa kilometer, dan untuk yang mendatar itu waktu yang digunakan dalam pekerjaan proyek. Yang kedua, kegiatan-kegiatan digambarkan dalam bentuk garis-garis lurus diagonal. Yang dimaksud adalah garis-garis pekerjaan seperti ini. Ini contohnya adalah garis kegiatan untuk penggalian. Selanjutnya ada garis untuk pemasangan, dan yang terakhir ada garis untuk penimbunan yang dijelaskan di gambar seperti ini. Dan yang terakhir ada kecepatan kemajuan pekerjaan yang direncanakan diperlihatkan dengan mudah, dan alokasi kegiatan yang sedang berlangsung diperlihatkan pada gambar. Untuk pada poin nomor 3 itu gambarnya seperti ini. Ini adalah lokasi pengerjaan dari proyek yang sedang berlangsung. Seperti ini digambarkan gambarnya. Berikut adalah contoh penjadwal LSM yang baiklah, saya sekarang akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya. Materi selanjutnya itu ada PERT atau Project Evaluation and Review Technique. Adapun pengertian dari PERT ini sendiri adalah PERT adalah suatu model jaringan yang digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan sebuah proyek atau pekerjaan melalui pemetaan waktu penyelesaian kegiatan yang secara acak. Untuk tujuan dari penggunaan metode PERT ini itu ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk mengurangi adanya penundaan maupun gangguan dan konflik produksi. Yang kedua, itu untuk mengkoordinasi dan mensinkronisasi sebagian dari seluruh kegiatan pekerjaan yang ada. Dan yang terakhir adalah untuk mempercepat selesainya sebuah proyek. Adapun distribusi peluang yang ada pada metode PERT ini itu dibagi menjadi 3 perkiraan waktu untuk setiap kegiatannya. Yang pertama adalah waktu optimis, yaitu perkiraan waktu yang mempunyai kemungkinan sangat kecil untuk dapat dicapai. Kemungkinan terjadinya hanya 1 kali dari 100. Selanjutnya ada waktu pesimis, suatu perkiraan waktu yang lain yang mempunyai kemungkinan sangat kecil untuk dapat direalisasikannya. Dan yang terakhir ada waktu realistis, yaitu waktu yang dimana adalah berdasarkan pemikiran dari estimator itu sendiri. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam menentukan menentukan PERT. Kompleksitas dalam manajemen proyek membutuhkan identifikasi dan pemetaan atas rangkaian kegiatan yang bisa saja harus dilakukan secara serial atau berurutan, atau dapat dilakukan secara paralel. Pemetaan ini dapat disusun dalam bentuk model jaringan. Berikut adalah langkah-langkah dalam menentukan PERT itu sendiri. Yang pertama, identifikasi kegiatan yang spesifik. Dan yang kedua, tentukan urutan kegiatan yang tepat. Ketiga, bangun diagram jaringan. Keempat, perkirakan waktu yang diperlukan untuk setiap kegiatannya. Kelima, tentukan jalur kritisnya. Dan keenam, perbarui grafik PERT. Dalam manajemen proyek, sebuah aktivitas adalah kegiatan yang harus dikerjakan. Sayangnya, ada sejumlah kegiatan baru dapat dimulai apabila suatu kegiatan yang menjadi prasyarat bagi kegiatan tersebut harus sudah terselesaikan. Itulah yang melatar belakangi dikembangkannya diagram PERT, di mana mampu memudahkan analisa dalam upaya optimalisasi durasi proyek. Dengan diagram PERT ini, dapat diketahui berapa lama suatu proyek tersebut diselesaikan dan dapat dicari adanya kemungkinan percepatan waktu pelaksanaan proyek. Terdapat 2 komponen di dalam diagram PERT ini, yaitu yang pertama ada aktivitas yang digambarkan pada busur, dan yang kedua ada tonggak event atau acara yang digambarkan dengan simbol titik atau lingkaran. Berikut ini adalah contoh dari diagram PERT di mana ABC dan seterusnya merupakan simbol untuk sebuah aktivitas. Bisa dilihat berikut adalah ABCD. Ini adalah jenis kegiatan yang akan dilaksanakan seperti pembuatan fondasi, pengecoran beton dan lain-lain. Seperti itu.
Sedangkan busur ini merupakan waktu atau berapa lama perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan yang berlangsung. Misalnya di A ini merupakan pekerjaan fondasi, itu milestones-nya atau durasinya selama 3 minggu atau 3 bulan. Seperti itu. Nah, pada diagram PRT ini, di atas milestone digambarkan oleh penomoran kode 10, 20, 30, dan seterusnya. Pemberian nomor kode yang naik berurutan tersebut untuk memberikan ruang apabila kemudian diperlukan penambahan kegiatan di antara masing-masing titik. Misalnya di antara titik 10 dan 20 ditambahkan kegiatan titik 15. Semisal ada penambahan pekerjaan baru yang diperlukan dalam sebuah proyek, namun itu berada di tengah-tengah suatu kegiatan. Semisal antara kegiatan 10 dan 20 ada kegiatan baru tersebut yang harus dikerjakan, itu akan ditaruh di tengah-tengah ini dengan kode nomor 15. Seperti itu. Adapun proses perencanaan PRT itu sendiri dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan identifikasi atau penentuan kegiatan atau activities dan tonggak proyek milestones yang spesifik. Yang kedua, menentukan dan menetapkan urutan yang tepat dari kegiatan-kegiatan tersebut. Ketiga, menyusun dan membuat model diagram jaringan. Keempat, memperkirakan waktu yang diperlukan untuk masing-masing kegiatan. Yang kelima, menentukan tahapan dan jalur kritis dari diagram PRT itu sendiri. Dan yang keenam, melakukan monitoring dan evaluasi serta koreksi pada diagram PRT selama proyek berlangsung. Penggunaan metode PRT dalam network planning ditunjukkan untuk mengetahui berapa nilai probabilitas kegiatan proyek, khususnya pada jalur kritis harapan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah dibuat sebelumnya. Keunggulan dari diagram PRT ini adalah 1. Mampu menyediakan jangka waktu penyelesaian proyek. 2. Memberikan informasi mengenai kemungkinan proyek dapat diselesaikan sebelum jadwal yang telah ditentukan. 3. Menyediakan tahapan atau prosedur mana saja kegiatan yang kritis dan di mana kegiatan yang membutuhkan waktu relatif longgar, sehingga pengelolaan proyek dapat tertangani sesuai dengan proporsinya. Yang keempat, menyediakan informasi mengenai tanggal kegiatan dimulai dan tanggal kegiatan berakhir dalam periode program. Sekian materi PRT yang telah saya jabarkan. Terima kasih. Om Swastiastu, nama saya Nurulkan Gedung Sapika dengan 5557. Jadi saya akan menjelaskan tentang RSM atau Repetitive Scheduling Method. Materi ini berdasarkan sumber jurnal ilmu Trisiti volume 13 nomor 2 Juli 2009 tentang penggunaan metode penjadwalan berulang RSM pada pengerjaan proyek perumahan, studi kasus proyek perumahan Beranda Mumbul. Atas nama Anak Agung Wilanata, Anak Agung Diah Pramudini, dan Imadi Wirawan. Pengertian, metode RSM atau metode penjadwalan berulang merupakan suatu metode yang menjamin penggunaan sumber daya tak terputus. Metode ini mampu mempertahankan kontinuitas pekerjaan sehingga dapat menghemat biaya. Jika misalnya proyek multi-unit adalah proyek perumahan, maka disusun dahulu jadwal untuk satu unit rumah, lengkap dengan hubungan pendahulunya atau precedence relationship, yaitu hubungan antara kegiatan sesuai logika ketergantungannya. Langkah penyusunan diagram RSM. Yang pertama, menentukan hubungan antara setiap kegiatan pada setiap unit. Untuk itu, dapat digunakan metode CPM atau PDM untuk menggambarkan hubungan pada setiap unit yang sama jika perlu untuk setiap unit yang tidak tipikal. Setelah itu, kegiatan tersebut digambarkan dalam bentuk bar chart sehingga urutan kegiatan dengan jelas dipahami. Dan terakhir, bar chart yang sudah terbentuk digambarkan pada diagram RSM. Untuk gambaran lebih jelas akan diambil sebuah contoh. Pada gambar A menggambarkan sepasang kegiatan, di mana hubungan antara kegiatan adalah finish to start atau STS, durasinya dilambangkan dengan K, tujuan dengan L, hari mulai awal ES, dan hari mulai akhir ES.
Kemudian aktivitas ini digambarkan dalam bentuk bar chart seperti gambar B. Kemudian digambarkan lagi pada sebuah diagram LSM seperti gambar C. Pada contoh ini hanya terdapat satu kegiatan berulang. Titik 0 pada simbol Y memiliki tanda S sebagai awal unit, dan akhir unit diberi tanda huruf S. Pengambaran diagram LSM. Diagram LSM ini muncul sebagai akibat adanya kegiatan yang berulang-ulang, di mana kegiatan yang berulang-ulang tersebut jika digambarkan dan dijadwalkan dengan menggunakan diagram bar chart seperti tergambar pada gambar 1 akan memiliki lag time yang berbeda-beda. Hal ini akan mengakibatkan durasi proyek menjadi lebih panjang. Ini dapat dilihat pada gambar diagram garis pada gambar 2, di mana di antara kegiatan B dan kegiatan C memiliki lag time yang berbeda-beda. Lag time unit 1 memiliki durasi 2 minggu, sedangkan unit 3 memiliki durasi 4 minggu. Ini pada unit 1 dan ini pada unit 3. Untuk menghindari hal tersebut, maka akan diterapkan LSM seperti pada gambar 3. Pada gambar 3 terlihat garis C, E, dan F berpindah dari posisi semula. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan lag time yang sama pada masing-masing unit, sehingga nantinya akan dapat mempercepat durasi proyek. Untuk kegiatan A diadakan work break setelah pekerjaan A1 selesai. Hal ini dilakukan untuk menghindari lag time yang terlalu lama. Lag time yang terlalu lama pada kegiatan A, yaitu kegiatan persiapan atau pembersihan, tidak dimungkinkan karena dikhawatirkan lahan yang sudah dibersihkan akan kotor kembali. Sedangkan pada kegiatan B, G, H, I yang merupakan kegiatan pengikut dari kegiatan C, E, dan F akan tidak efektif apabila diterapkan LSM. Bila pada kegiatan ini diterapkan LSM, maka titik kontrol akan terletak pada unit terakhir dari garis produksi. Ini menyebabkan jarak mulai kegiatan yang terlalu jauh pada unit pertama dengan unit selanjutnya, sehingga dapat mengakibatkan terganggunya hubungan ketergantungan dengan pekerjaan yang berikutnya. Selanjutnya ada rangkaian pengontrol. Rangkaian pengontrol adalah rantai atau urutan aktivitas yang membangun durasi minimum proyek tersebut. Penentuan durasi proyek dari lintasan kritis tidak dipakai dalam LSM karena persyaratan kekontinuan sumber daya tambahan. Rangkaian ini menjaga semua kendala teknik yang diutamakan, ketersediaan sumber daya, dan kontinuan sumber daya melalui titik kontrol yang memindahkan urutan dari satu garis produksi ke garis produksi lainnya. Penundaan pada kegiatan kritis akan menyebabkan penundaan durasi proyek secara keseluruhan. Sementara penundaan pada kegiatan non-kritis akan memperlihatkan terputusnya garis pemanfaatan sumber daya. Berdasarkan uraian lintas, rangkaian pengontrol dapat ditelusuri dari akhir proyek ke awal proyek. Pada penelitian ini, penerapan rangkaian pengontrol dapat dilihat pada gambar 4. Di sini terlihat pada gambar 4 merupakan diagram LSM dengan garis pengontrol untuk rumah tipe 45. Yang pertama, dimulai dari akhir kegiatan J pada minggu kedua dan bergerak turun mengikuti garis sampai titik kontrol CP atau C. Lalu selanjutnya penelusuran berpindah dari garis produksi F hingga menemui titik kontrol CP2 EF. Penelusuran kemudian dilanjutkan dengan menelusuri garis produksi F sampai pada titik kontrol CP1 EF dan berpindah lagi ke garis produksi E, bergerak turun mengikuti garis E sampai pada titik kontrol CP1 CE. Lalu selanjutnya berpindah ke garis produksi C, bergerak naik mengikuti garis C sampai menemukan titik kontrol CP2 atau DC. Lalu kemudian bergerak turun mengikuti garis produksi B sampai menemukan titik kontrol CP1 atau DC. Kemudian penelusuran dilakukan dengan menelusuri kembali garis produksi B, bergerak ke atas sampai menemukan titik kontrol CP2 atau AB. Lalu bergerak
ke garis produksi A3 dan bergerak turun ke bawah sampai menemukan titik kontrol CP1AB dan berakhir di garis produksi A1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maafkan jika ada salah kata. Kami tutup.